Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari dari tingkat 2 Bidan Stikes Mitra Adi Guna Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendokumentasikan asuhan kebidanan pada ibu hamil. Nah, langkah pertama yaitu kita mengisi tanggal pengkajiannya. Tanggal pengkajian ini diisi sesuai dengan kapan ibu itu datang ke PPM atau ke klinik tersebut. Lalu pukulnya juga diisi. Nah, setelah itu ada data subjektif. Data subjektif ialah data yang kita dapat dari keterangan pasien atau informasi yang kita gali dari pasien dengan cara bertanya. Nih, seperti ini. Yang pertama itu ada biodata, nama pasien, umur, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, alamat. Nah, begitu juga dengan suaminya. Begitupun dengan suaminya ya. Setelah itu tanya alasan datangnya apa. Nah, di sini saya buat tanggal 11 Juni 2020 pukul 4 sore, ibu datang ke BPM Puji Lestari. Ibu mengaku hamil 9 bulan, anak kedua. Ibu ingin memeriksakan kehamilannya. Berarti di sini maksudnya ibunya ingin ANC. Nah, setelah itu kita tanyakan data kebidanan. Yang pertama itu kita tanya tentang haidnya. Terus menarche-nya itu kapan? Haid pertamanya itu pada usia berapa gitu. Terus siklusnya berapa hari, lamanya, banyaknya gitu. Teratur atau tidak, sifat darahnya, warnanya, dysmenorrhea atau tidak. Ditanyakan kepada ibunya. Di sini saya isi dysmenorrhea-nya pada usia 12 tahun. Lalu siklusnya 28 hari. Lalu lamanya juga 5 hari, teratur. Sifat darahnya encer, warnanya merah segar dan tidak dysmenorrhea. Setelah itu tanyakan status perkawinan. Nah, kawinnya 1 kali, usia waktu kawin 31 tahun. Lalu lama perkawinannya itu sudah 2 tahun. Nah, setelah itu juga ada riwayat kehamilan tadi pas yang lalu. Nah, pada kehamilan pertama ibunya hamil aterm atau cukup bulan, normal, melahirkan ditolong oleh bidan, tidak ada penyulit, lalu tahun persalinannya kapan, dan jenis kelaminnya, berat badan dan panjang badan. Nah, di sini kan kehamilan kedua ibunya. Jadi berarti di sini diisi yang kehamilan kedua, kolom kedua diisi ini. Sekarang maksudnya gitu. Nah, setelah itu ada riwayat persalinan sekarang. Ditanyakan GPN-nya berapa pada ibu. Berarti kan ini kehamilan kedua, pernah melahirkan 1 kali dan tidak pernah keguguran atau abortus. Setelah itu HPHT-nya ditanya kapan Bu, kapan mens terakhirnya Bu gitu, bulan berapa ditanya. Terus tuh tafsiran persalinannya tinggal dihitung, usia kehamilannya, ANC-nya juga ditanya. ANC-nya ditanya, ibu sudah berapa kali cek atau periksa kehamilan gitu. Di sini tulis saja berapa, misalkan di sini saya isi 4 kali di bidan. Setelah itu ada imunisasi. Nah, ditanyakan kepada ibunya apakah ibunya pernah imunisasi. Di sini saya isi imunisasi TT1 pada usia kehamilan 24 minggu, lalu imunisasi TT yang kedua itu saya isi pada usia 28 minggu. Nah, tanyakan juga kepada ibunya, apakah ibunya dikasih atau diberikan tablet FE atau meminum tablet FE, itu di jumlahnya berapa gitu. Di sini saya isi lebih kurang 90 tablet. Nah, setelah itu ditanyakan kepada ibunya apakah memiliki keluhan selama hamil. Di sini ada trimester pertama, saya isi di sini mual dan muntah. Tanyakan kepada ibunya apakah 3 bulan pertama memiliki keluhan selama ia hamil. Lalu setelah itu tanyakan juga trimester keduanya, tanyakan juga trimester ketiganya. Di sini saya isi tidak ada semua ya. Nah, setelah itu di sini ada riwayat KB. Riwayat KB. Nah, apakah ibunya pernah mendengar tentang KB? Terus pernahkah menjadi akseptor KB? Dan jenis KB yang digunakan di sini saya isi suntik KB 3 bulan ya. Nah, setelah itu lamanya menjadi akseptor KB itu berapa tahun atau berapa bulan? Plus alasan berhenti menjadi akseptor KB itu apa? Nah, setelah itu di sini ada data kesehatan. Yang pertama itu riwayat penyakit yang diderita atau pernah diderita. Tanyakan kepada ibunya, apakah ibunya memiliki penyakit yang pernah ia derita. Misalkan di sini TBC, malaria, hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, diabetes atau DM, penyakit kelamin atau AIDS. Nah, ditanyakan di sini saya isi tidak ada semua. Lalu setelah itu tanyakan riwayat operasi yang pernah dijalani. Nah, apakah ibunya pertama tuh pernah melahirkan secara sesar? Di sini saya isi tidak. Lalu appendix ini operasi usus buntu, apakah ibunya pernah menjalani atau tidak?
Di sini saya isi tidak ya. Lalu riwayat penyakit keluarga atau keturunan. Nah, ditanyakan kepada ibunya apakah ia memiliki penyakit keturunan. Keluarganya memiliki penyakit keturunan. Tanyakan. Di sini ada TBC, AIDS, ada penyakit kelamin, hepatitis, hipertensi, DM, kelainan kembar, kelainan darah, penyakit jantung, penyakit ginjal, retardasi mental, masalah herediter, kelainan kongenital. Ditanyakan kepada ibunya ya. Lalu di sini ada data kebiasaan sehari-hari. Yang pertama itu nutrisi. Ditanyakan ya nutrisinya. Lalu pola makannya itu kapan? Ibu tanya, "Ibu sehari makannya berapa kali?" gitu. Di sini saya isi 3 kali sehari. Lalu porsi makannya, minumnya itu berapa gelas per hari gitu. Apakah ditambah minum susu atau tidak gitu. Keluhannya. Lalu apakah ibunya ada pantangan? Di sini saya isi tidak ada. Lalu eliminasi. Nah, eliminasi ini tanyakan BAK-nya itu sehari itu berapa kali gitu warnanya, apakah ada penyulit atau tidak. Lalu begitu juga dengan BAB-nya. Setelah itu istirahat dan tidur. Nah, tanyakan pada ibunya itu tidur malamnya berapa jam, lalu tidur siangnya berapa jam. Nah, setelah itu aktivitas yang dilakukannya. Di sini saya isi pekerjaan rumah tangga. Nah, di sini ada olahraga dan rekreasi. Ditanyakan kepada ibunya, apakah ibunya olahraga atau tidak? Apakah ibunya juga berrekreasi atau tidak? Di sini saya tulis ibunya jalan pagi, lalu tidak berekreasi ya di sini. Lalu setelah itu personal hygiene. Nah, tanyakan gosok giginya berapa kali sehari, mandinya berapa kali sehari, ganti pakaian dalamnya juga berapa kali sehari. Setelah itu data psikososial atau pribadi. Lalu di sini data pribadinya, hubungan dengan suaminya itu seperti apa, lalu hubungan dengan keluarganya itu juga seperti apa. Terus harapan terhadap kehamilannya itu apa. Di sini saya isi ibu dan bayi selamat dan sehat. Setelah itu rencana melahirkan. Rencana melahirkannya itu di mana, lalu normal atau tidak gitu maksudnya. Mau operasi atau mau normal. Setelah itu persiapan yang dilakukan. Nah, di sini juga ada rencana menyusui atau merawat anak. Lalu data psikososial suami dan keluarga. Nah, harapan suami dan keluarga itu apa? Lalu persiapan yang dilakukan itu apa saja? Setelah itu pengambilan keputusan dalam keluarga itu siapa? Nah, lalu budaya. Kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan. Apakah ibunya pernah menjalani kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan adatnya gitu. Tanyakan apakah ada atau tidak. Di sini saya isi tidak ada. Nah, setelah itu kita memasuki data objektif. Apa itu data objektif? Data objektif ialah data yang didapat dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium pasien, sehingga data yang didapat pun fakta dan sesuai dengan keadaan umum pasien. Nah, di sini yang pertama pemeriksaan umum. Kita lihat kesadaran umumnya seperti apa, keadaan umumnya seperti apa. Lalu periksa tekanan darah, pernafasan, nadi, suhu, berat badan juga disuruh timbang ya, ibunya disuruh naik ke timbangan. Lalu berat badan sekarangnya berapa, terus tinggi badannya juga diukur, dan lingkar lengan atasnya juga diukur. Nah, setelah itu pemeriksaan khusus. Di sini ada inspeksi. Inspeksi itu artinya melihat, yaitu kita lihat bagian kepala ibunya, lalu kita lihat rambutnya bersih atau tidak, rontok atau tidak, lalu matanya, kemudian hidungnya, lalu mulutnya, lalu mukanya. Nah, setelah itu kita lihat bagian leher ibu. Apakah ada pembesaran kelenjar tiroid? Di sini saya isi tidak ada. Lalu apakah ada pembesaran vena jugularis? Setelah itu kita lihat juga payudara ibunya seperti apa. Lihat payudaranya apakah bentuknya simetris atau tidak. Lalu apakah areolanya juga dilihat, puting susunya dilihat menonjol atau tidak. Lalu kolostrum apakah ada. Setelah itu apakah ada kelainan. Nah, setelah itu kita memasuki bagian abdomen. Dilihat pembesaran perut ibunya itu sesuai dengan kehamilan atau tidak. Lalu apakah ada striae, apakah ada linea, apakah ada luka bekas operasi atau tidak. Di sini saya isi tidak ada. Lalu genitalia eksternanya. Di sini ada pulpa dan vagina. Itu dilihat apakah ada varises, terus pengeluaran darah yang keluar itu juga seperti apa, lalu apakah ada air-air. Setelah itu kelenjar Bartolini.
apakah ada pembekakan atau tidak. Setelah itu lihat juga pengeluaran atau sekret vaginanya. Lihat, misalkan ada, diisi ya, jenis, warna, dan baunya seperti apa. Lalu ekstremitas bawahnya, dilihat kaki ibunya, apakah tungkainya simetris atau tidak, apakah ada udem atau tidak, apakah ada varises, apakah ada kelainan atau tidak. Di sini saya isi tidak ada. Nah, setelah itu di sini ada palpasi. Palpasi itu ialah meraba. Lalu kita lakukan pemeriksaan Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Lalu isi sesuai dengan apa yang kita dapatkan pada pemeriksaan tersebut. Setelah itu hitung juga tafsiran berat janinnya. Nah, lalu di sini ada auskultasi, yaitu mendengarkan. Lalu kita dengarkan atau periksa DJJ-nya itu ada atau tidak, lalu frekuensinya itu berapa kali per menitnya, teratur atau tidak, lalu lokasinya itu di mana. Ditulis di sini, saya tulis sebelah kiri bagian bawah pusat ibu. Perkusi itu ialah mengetuk. Nah, di sini diketuk pada bagian refleks patelanya itu ada atau tidak. Lalu pengukuran panggul apakah dilakukan atau tidak, lalu diisi saja di sini. Setelah itu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu yaitu hasil tes laboratorium. Itu hemoglobinnya itu berapa, diisi, lalu golongan darahnya itu juga apa. Di sini saya isi tidak dilakukan ya. Lalu pemeriksaan laboratorium urin, protein urin sama glukosa ini apakah positif atau negatif. Nah, setelah itu kita memasuki analisa data atau asesmen. Di sini tulis diagnosanya seperti apa. Di sini saya tulis nyanyi A, G2P1A0, hamil 32 minggu, 0 hari, JTH prescript. Lalu apakah ada masalah atau tidak? Lalu kebutuhan yang dilakukan itu apa? Nah, di sini seperti ini. Lalu rencana yang dilakukan nanti ke depannya itu apa? Nah, di sini saya tayangkan ya. Yang pertama itu memberikan ibu tentang hasil pemeriksaannya. Tadi dikasih tahu tanda tekanan darahnya berapa, pernapasannya berapa, nadinya berapa, dan suhunya berapa. Lalu rencananya itu ibu telah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut. Setelah itu dilakukan semua, dikasih tahu semua pada ibunya. Ini seperti yang saya tayangkan. Nah, setelah itu di bawahnya isi tempat dan tanggal. Lalu diisi tanda tangannya di sini dan nama di bawahnya. Dan sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.